Apa Pak Anies berkenan untuk menyalonkan sebagai presiden lagi? Perkenalkan Pak Anies, nama saya Farhana dari Nasyiatul Aisyah Sidoarjo. Menyambung dari adik mahasiswa tadi ya, pada tahun 2000 Farhan ya. Pada tahun 2029 nanti apa Pak Anies berkenan untuk menyalonkan sebagai presiden lagi? Kemudian yang kedua, jika Pak Anies terpilih, bagaimana pandangan Pak Anies terkait MBG, yang mana itu dananya banyak mengambil daripada dana pendidikan, Pak, seperti itu. Gini. Pendapat Bapak terkait MBG, yang mana dananya itu mengambil banyak daripada dana pendidikan, seperti itu. Terima kasih. Bu Farhana, tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. Calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. NA ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi pokoknya gini, bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya ya. Yang kedua apa tadi dari beliau? Dari Ari. Kenapa Pak? Yang kedua apa tadi? Oh, MBG, terkait MBG. Oh, MBG. Ah, semua udah tahu kok MBG. Pakai ditanya lagi. Tapi gini, teman-teman. Saya tadi pagi bicara, dalam kita membangun, pendekatannya ada dua. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatan harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Pendekatan gerakan itu artinya apa? Berikan kepercayaan kepada rakyat. Kami di Jakarta pernah membuat program sarapan pagi untuk warga di Jakarta, anak-anak sekolah. Pengadaan barang jasa itu 4 tipe. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas. Tipe 2 dibuat tender, diumumkan lalu tenderkan, ada perusahaan tender. Tipe 3 dikerjakan oleh masyarakat, dari penugasan negara. Tipe 4 inisiatif masyarakat. Itu 4 tipe pengadaan barang jasa. Pemerintah itu senangnya tipe 1, tipe 2 dikerjakan sendiri atau ditenderkan, betul tidak? Nah, kami di Jakarta pakai tipe 3, dan waktu kami menjalankan tipe 3 ternyata DKI itu siapapun dia, relawan, para pendukung, para loyalis Pak Anies misalnya, yang punya keinginan untuk memajukan kembali Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat Capres di 2009, cukup mengantarkan Partai Gerakan Rakyat lolos sebagai peserta pemilu. Baru kemudian bicara panjang, misalnya lolos ke parlemen dan seterusnya. Tapi minimal mengamankan tiket untuk memuluskan Anies sebagai salah satu Capres, itu adalah tugas terberat dari Partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah soal kemungkinan Anies Baswedan, tokoh nasional, mantan gubernur Jakarta, dan juga mantan calon presiden di 2024 yang lalu, soal kemungkinannya akan bertanding kembali sebagai capres di 2029. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Solo, dan Anies menjadi pembicara. Dalam sebuah sesi tanya jawab, ada seorang peserta yang bertanya kepada Anies Baswedan soal proyeksi Anies, soal kemungkinan Anies akan bertanding kembali sebagai salah satu kandidat capres di Pilpres 2029. Menanggapi pertanyaan peserta itu, Anies memberikan jawaban yang sangat diplomatis. Kata Anies, saat ini Anies sedang fokus membangun untuk sesuatu kepentingan rakyat. Anies membangun sejumlah jembatan, dan Anies menjadi think tank untuk pembangunan kota. Kata Anies, bicara tentang Pilpres, soal kemungkinan maju di 2029, tunggu aja nanti. Kan itu adalah jawaban-jawaban yang tentu saja sangat diplomatis dan tidak memberikan jawaban hitam dan putih, tidak menolak dan tidak juga mengiyakan. Jadi dalam konteks itulah menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk diperbincangkan secara politik, karena ada beberapa faktor. Pertama, apapun judulnya, di tengah kontroversi, kritik-kritik, puja-puji, dan bully-bulian lah, bicara tentang Anies Baswedan pasti menjadi sosok yang itu dikaitkan dengan komoditas politik di Pilpres 2029. Karena per hari ini Anies itu adalah satu-satunya tokoh oposisi yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif kompetitif untuk bisa bersaing maju Pilpres di 2029. Di tengah itulah kemudian wajar Anies dianggap sebagai simbol oposisi, tokoh di luar kekuasaan yang mampu mengonsolidasi dan menghimpun kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok anti pemerintah,
kelompok-kelompok oposisi yang kemudian bisa dikanalisasi, bisa dikapitalisasi sebagai bagian wujud dukungan politik yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Anies tentu saja untuk maju Pilpres di 2029. Karena konon saat ini banyak juga kelompok-kelompok kritis yang katanya kecewa dengan pemerintah, tidak setuju dengan pemerintah. Jadi ceruk pemilih inilah yang sebenarnya bisa dikapitalisasi oleh Anies Baswedan karena dianggap sebagai satu-satunya sosok yang dianggap representatif non pemerintah, tokoh oposisi ya adalah Anies Baswedan yang dinilai punya infra dan struktur politik yang kemudian relatif kompetitif untuk diperhitungkan. Itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua tentu kenapa Anies menjawab terkait dengan kemungkinannya maju di 2029 itu tidak hitam dan putih, dan jawabannya adalah lihat saja nanti. Ya tentu maju di Pilpres itu bukan perkara gampang. Kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, di situ secara eksplisit disebutkan bahwa calon presiden dan juga calon wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai atau gabungan dari partai politik. Per hari ini Anies Baswedan tentu tidak punya partai politik. Per hari ini belum ada misalnya partai politik khususnya yang lolos ke parlemen secara eksplisit akan tertarik atau akan memberikan dukungan kepada Anies untuk maju Pilpres di 2029. Kalau di 2024 yang lalu kan ada 3 partai politik yang usung Anies, ada Nasdem, ada PKS dan PKB. Anies bisa berduet dengan Gus Muhaimin yang beberapa waktu yang lalu kita tahu adalah sebagai salah satu duet di mana perolehan suaranya itu adalah nomor 2 alias runner up di bawah Prabowo dan Gibran. Baru perolehan suara yang ketiga didapatkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi tiket pencapresan inilah yang tentu saja per hari ini di atas kertas belum didapatkan oleh Anies Baswedan, dan satu-satunya partai politik yang dianggap dekat dengan Anies Baswedan per hari ini adalah Partai Gerakan Rakyat. Partai baru yang sepertinya memang diinisiasi sebagai instrumen, sebagai lembaga, sebagai wadah untuk memajukan partai politik. Jadi tugas utama sepertinya bagi orang-orang, bagi para pendukung, relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa memajukan Anies di 2029 adalah meloloskan Partai Gerakan Rakyat ini sebagai peserta pemilu. Karena cukup dengan partai politik, sekalipun partai politiknya ini baru seperti Gerakan Rakyat, tapi kalau lolos verifikasi faktual, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, KPU menyatakan bahwa Partai Gerakan Rakyat ini sah sebagai kontestan pemilu di 2029, itu sudah cukup tiket bagi Anies untuk bertanding di Pilpres. Karena seperti yang kita tahu dan seperti yang kita baca bahwa syarat untuk menjadi calon presiden di 2029 itu bukan lagi misalnya harus memenuhi ambang batas presiden 20%. Ambang batas presiden 20% itu sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan syaratnya cuma satu, yaitu soal calon presiden, dan calon presiden adalah diusung oleh partai politik peserta pemilu. As simple like that. Oleh karena itu tentu siapapun dia, relawan, para pendukung, para loyalis Pak Anies misalnya, yang punya keinginan untuk memajukan kembali Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat capres di 2029, cukup mengantarkan Partai Gerakan Rakyat lolos sebagai peserta pemilu. Baru kemudian bicara panjang, misalnya lolos ke parlemen dan seterusnya dan seterusnya. Tapi minimal mengamankan tiket untuk memuluskan Anies sebagai salah satu capres, itu adalah tugas terberat dari Partai Gerakan Rakyat. Karena saat itu saya harus kita katakan secara terbuka, satu-satunya partai politik yang teridentifikasi akan mendukung total dari Anies Baswedan terkait dengan Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan, dan kalau dibicara sih jadi benteng moral. Itulah sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru
seringkali kompromi pada urusan kejujuran itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin keren teman ya. Bagaimana ya 2 atau 3 hari yang lalu Anies itu memberitakan ya, bahkan di media sosialnya pun ya beliau siarkan ya tentang bagaimana ia dan relawannya itu membangun jembatan dan meresmikan jembatan yang mereka bangun di Aceh. Menurut saya ini sangat keren ya, sangat luar biasa, dan ini saya katakan bahwa bagaimana Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng ya. Beliau betul-betul menunjukkan sikap profesionalisme ya, seorang tokoh yang sangat hebat yang berpengaruh teman. Kali ini kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan membangun jembatan sampai detik ini teman, ya ini harusnya diapresiasi oleh pemerintah ya kan. Namun bukan itu yang Anies butuhkan ya, tapi bagaimana betul-betul rakyat menerima manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Dan kalau kita melihat ya, relawan-relawan Anies ya, yaitu humanis, kemudian aksi bersama, ini kemudian terus bergerak untuk membangun negeri. Ya, walaupun Anies bukan pejabat publik, Anies bukan pejabat ya, namun Anies terus membangun Indonesia teman-teman. Menurut saya ini sangat luar biasa, sangat keren ya kan. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies ini kemudian menjadi berdampak positif bagi masyarakat. Yang terlebihnya adalah bagaimana ya, saya yakin ketika Anies menjadi seorang pejabat teman-teman, ini jauh lebih hebat lagi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies itu pengangguran atau apa ya, harusnya mereka malu mengatakan demikian. Karena Anies betul-betul memberikan kerja nyatanya ya. Beda dengan para pejabat yang mungkin menikmati hasil dari pajak rakyat, namun mereka kemudian memperkaya diri sendiri ya. Ada yang korupsi dan sebagainya. Namun berbeda dengan Anies Baswedan ya. Dan Anies ini sangat layak sebenarnya ya, kalau Prabowo mau merangkul Anies ya. Anies bisa menjadi menteri ya kan. Dan menurut saya itu sangat keren ya, sangat luar biasa. Dan semoga saja ya Anies ini ya kemudian menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.